Ini itu 1 tahun yang lalu itulah 1 tahun yang lalu menghadapi pilkada Kabupaten Pati itu pohon randu ini yang sekarang berondol yang kering ini itu dari warga ada mengatakan ini sambar petir. Setelah sambar petir kan otomatis gagar. Nah, setelah itu dengan gagarnya atau garingnya pohon randu akhirnya dahan-dahan itu pada jatuh dan merusak bangunan-bangunan yang ada di sekitar makam Kalongan sini. Ini namanya makam Kalongan, Dukuh Karangempol di Sakayen. Nah, terus setelah itu kita dari warga dengan konsultasi sama Bapak Kepala Desa selaku Pemdes untuk mengamankan, karena pada saat itu orang ziarah di makam tidak berani, orang lewat tidak berani. Akhirnya diambil jalan untuk mengamankan itu dengan cara merimbasi dahan-dahan. Dengan adanya itu akhirnya kita dari warga 18 RT 3 RW itu mufakat per RT untuk mengalokasikan dana swadaya untuk pembangunan makam ini kembali. Kalau memang toh nanti ada saldo untuk pembangunan perbaikan pagar, pembangunan tempat keranda, gudang, itu warga menginginkan untuk mengamankan batu yang pada waktu itu terpendam. Hanya terlihat sedikit 4 yang diyakini warga itu makam pepunden. Makam pepunden yang kita sebut Mbah Ki Narara Ki Narangga atau sering disebut gampangnya Mbah Nala Mbah Rangga. Akhirnya dengan adanya itu akhirnya kita mengangkat batu putih. Ternyata setelah kita buat fondasi, batu nisan batu itu kita angkat, ternyata batu nisan itu ada yang mirip arca itu tadi. Kami tidak gegabah, terus akhirnya kita laporkan ke Dinas Kebudayaan Pati. Pada waktu itu terus ditinjau, Kabupaten Pati mengajukan ke BPCB yang sekarang BPK, yang kemarin hari Selasa itu hadir ke sini untuk meneliti, yang diketuai oleh Mas Bagus Ujianto SS. Itu dari Selasa kemarin meneliti apakah benar itu mirip arca, ternyata benar. Jadi, batu nisan yang sebelah barat daya itu diduga atau dicurigai merupakan bangunan arca. Cuma namanya Mas Bagus mengatakan arca yang belum jadi. Ya, adapun sejarah Mbah Nala dan Mbah Rangga itu dari turun temurun sampai sekarang itu diyakini warga merupakan penderek atau pengapit teman seperjuangan Ki Ageng Penjawi pada waktu mau memimpin Pati pertama kali. Setelah Pati diserahkan oleh Ki Ageng Penjawi oleh Sultan Hadiwijaya Kajang, akhirnya Ki Penjawi masuk Pati itu didampingi 2 orang, ya Ki Nala dan Ki Rangga itu sampai memimpin Pati. Dan Ki Nala dan Ki Rangga yang mendampingi Penjawi itu punya keahlian spiritual dalam hal membuka lahan. Membuka lahan, istilahnya babat yang pertama kali. Sebelum dilanjutkan oleh warga atau prajurit, itu yang memulainya babat itu loh. Itu Mbah Nala dan Mbah Rangga. Makanya ada cerita babat di daerah Celuak, babat di daerah Tayu, terus di mana-mana tempat lah. Itu yang memulainya itu adalah Ki Ageng Ki Narara dan Ki Narangga itu tadi. Sampai selanjutnya terus menjadi penasehat Wasis Wijayakusuma atau Pragulo I yang makamnya ada di Gunung Pati itu. Terus sampai mungkin pemakamannya di sini itu ya. Ya, itu akhirnya dia menginginkan makam di sini. Makanya di daerah Pati Kidul itu banyak batu putih, makam
dari batu putih banyak. Cuma yang baru muncul lah ya di sini. Ini kalau kayak saya ingat pesan-pesan dari leluhur kita, mbah-mbah kita itu, malah saya kaitkan entah terkait entah tidak ya Mas. Tapi saya punya prinsip gini. Besok akan ada mongso sileme gabus tuku mambange watu hitam. Jadi gabus iku kelem, nek watu hitam malah kemambang. Nah, itu unen-unen orang kidul. Tapi kalau di Pantura sini karena ndak ada batu hitam, itu yo amblese kapuk. Karena di sini memang pengusaha banyak pohon randu. Hilangnya randu artinya matinya randu di Kalongan ini karena kesambar petir. Kan kita tidak tahu petir itu yang buat siapa, kan ya kita ndak sengaja. Kumambange utawa timbulnya utawa ngangkate watu putih. Watu putih wujude nisane Mbah Nolo dan Mbah Romo. Jadi ini wujud nyata, ya. Tidak rekayasa. Hilangnya randu artinya hilangnya kapuk. Ngangkate watu putih, terangkatnya makam Mbah Nolo dan Mbah Romo. Nah, ini warga meyakini gini, ini ada hubungannya sama Kabupaten Pati. Pada saat itu mangsa-mangsanya pilkada Kabupaten Pati. Nah, mitos yang beredar di Kabupaten Pati, Pati Kidul, khususnya Kidul Kali Tanjang, Silugonggo, Kidule, iku ora kuat kedunungan Bupati. Kan gitu mitosnya. Tapi dengan adanya entah ini berkaitan dengan timbulnya watu putih, ilangnya kapuk, iku ada kaitannya apa enggak, ternyata setelah ini kita mengangkat batu putih, kapuk randu mati, ada bupati di Pati Kidul yang namanya Pak Sadiwo. Apakah ini berhubungan apa tidak saya nggak tahu, tapi nyatanya seperti itu. Gitu. Pak, kalau di makam ini mungkin ada tradisi, mungkin ada setiap atau ziarah lah Pak ke sini, misalnya setiap hari apa kan Pak? Di sini kita adakan selapanan Mas. Pertama selapanan di malam Ngat Kliwon. Karena apa kita ambil Ngat Kliwon? Pada saat kita membuat pondasi ini kita awali Ngat Kliwon. Makanya terus Ngat Kliwon ada acara selapanan terbang rodat tuh. Kalau tahunan namanya kita mengadakan bukan khol Mbah Nolo Mbah Ronggo ndak. Kita adakan khol masal. Oh, yang jadi semua ahli kubur yang di sini kita kholi, kita doakan semua. Seperti bulan Ruah tanggal 23. 23 Ruah. Ruah itu Saban. Saban. Oh iya. Pak mungkin itu kan momen ngiras-ngiras apa ya? Nyadran gitu. Nyadran. Menghormati datangnya bulan suci Ramadan. Kita mendoakan para arwah-arwah semua yang dikubur Kalongan sini. Kita ikutkan semua, bukan hanya Mbah Nolo, bukan hanya Mbah Romo, dan bukan hanya salah satu tokoh, tapi semua. Jadi kita momennya kita ambil khol ahli kubur masal kubur Kalongan. Pak, mungkin terakhir Pak, pertanyaan Pak, mungkin harapan apa Pak mungkin setelah adanya mungkin kemunculan makam ini dan juga batu nisan kalau bentuk. harapan kita kepada warga, khususnya warga Pati, karena ini dulu berjasa kepada pemerintahan Kabupaten Pati, khususnya ya semoga Bapak dari Pemkab itu bisa kita harapkan kepeduliannya. Satu, yang kedua, kalau masyarakat ya sudah sepakat antusias lah untuk menghormat, untuk mempokoro, nguri-nguri, dalam arti ya bersama-sama warga kita akan tetap berjuang agar bermanfaat bagi semua. Kan kita itu gini loh Mas, rasa bersyukur kita itu loh.